memulai pembelajaran. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, pertemuan hari ini kita akan coba belajar. Ya. Namun sebelum kita bahas mengenai materi yang kita pelajari hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya, apakah Anda ada yang kenal Luna? Oke, sambilan kalian lihat-lihat tampilan yang ada di slide, ya. Sambilan memperhatikan itu bentuk donatnya gimana, membayangkannya gimana. Nah, terlebih dahulu Bapak absen, ya. Alvina, Aulia, jadi alhamdulillah 14 orang. Hadir semua? Oke. Nah, sambilan tadi sudah diperhatikan tuh. Di slide sudah Bapak tampilkan ada pertanyaan sederhana. Ya. Apakah Anda kenal kue donat? Kan? Kenal. Karena pada dasarnya itu sering kita konsumsi. Kalau ditanya orang kue donat, kira-kira apa jawabannya coba? Fahri, kira-kira apa tuh yang Opang bilang? Oke, makanan yang terbuat dari. Oke. Nah, untuk selanjutnya akan coba kita perhatikan, ya. Kue donat ini kira-kira, ya, selain kue donat tadi, ya, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari di sekeliling kita ini ada nggak bahan apa ya, hasilnya bentuk roti atau kue atau donat yang itu olahan dari bahan hasil nabati? Oke, nah hari ini materi yang kita pelajari, ya, itu kaitannya dengan tadi yang Bapak tampilkan, donat. Nah, materinya, ya, yang kita pelajari hari ini adalah tentang pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati serelia menjadi donat. Nah, itu materi kita. Kemudian tujuan materi pembelajaran ini apa? Ya, peserta didik mampu mendeskripsikan kriteria pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi donat. Nah, itu materinya. Nah, materi ini, ya, kita coba bahas satu persatu. Karena di materi ini terbagi atas dua pilihan, ada bahan baku dan ada bahan tambahan untuk pembuatan donat. Nah, bahan-bahan yang sudah secara garis besar kita pilih tadi, ada bahan baku dan ada bahan tambahan. Contohnya begini, misalnya salah satu bahan donat ini bahan baku yang digunakan apa? Contohnya tepung terigu, satu, ya. Kemudian nanti bahan-bahan tambahan yang lain, misalnya kalau kita mau tambahkan bahan tambahan yang misalnya apa tersebut? Telur. Nah, kita juga harus bisa mendeskripsikan telur. Gimana sih ciri-ciri telur yang baik yang bisa kita gunakan untuk bahan baku dalam pembuatan donat? Dalam proses pembelajaran yang selanjutnya,
kita akan mencoba ya berdiskusi tentang bagaimana cara mendeskripsikan bahan baku dan bahan tambahan untuk bahan pembuatan donat. Nah, sebelumnya Bapak bagikan terlebih dahulu karena jumlah kalian ada 14 orang. Jadi kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, nanti setelah Bapak sebutkan namanya, silahkan koordinasikan dengan temannya. Posisi meja dan posisi kursinya dibentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang sebelah kiri ini kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2. Yang sebelah kanan kelompok 1. Oke, yang kelompok 1 Alvina ya. Oke, langsung bentuk bangun. Yang 2 Syakira. Kemudian yang ketiga Najwa. Keempat Nuraini. Yang kelima Putri. Yang keenam Kamila. Dan yang ketujuh Charlie. Dan kemudian kelompok 2 Aulia, Vera, Daini, Muhammad Fahri, Rodia, Yaneska, dan yang Rudia. Silakan dibentuk kelompoknya. Dari bahan-bahan baku dan bahan tambahan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Nanti Bapak bagikan LKPD. Ini nanti ada beberapa tabel, ya, ada langkah-langkahnya yang mesti kalian selesaikan semua. Ya, nanti kita cari yang pertama adalah observasi literasi. Tadi yang kita pahami adalah bahan baku dan bahan tambahan untuk pembuatan donat. Nah, kita cari bahan-bahan apa saja sih apa yang digunakan untuk bahan donat. Kemudian deskripsinya gimana? Kalau terigu tadi sudah Pak singgung sedikit, misalnya terigunya harus protein tinggi, protein rendah, protein sedang. Kemudian nanti tambahan lain juga diberikan deskripsinya. Ya, setelah itu dapat nanti udah terjawab semua di situ di LKPD masing-masing, baru kita lakukan diskusi. Oke, Bapak bagi dulu LKPD-nya. Sumber literasinya sudah ada masing-masing ya. Ada buku, ada jurnal. Silakan. Nah, silakan dikerjakan. Nah, sambil dikerjakan silakan dibaca-baca dulu. Ya, itu sumber literasinya boleh dari buku, boleh dari jurnal. Nanti sambilan kalian baca-baca itu langkah-langkah yang harus dikerjakan, ya, sesuai yang ada di LKPD. Perhatian di LKPD-nya di tabel 1, tabel 2, ya. Ada tabel 3 dan tabel yang terakhir nanti itu kita lakukan untuk diskusi. Tabel 1, 2, dan 3 silahkan dicari sumber dari literatur. Ya, silakan. Nah, di sini tanggalnya. Boleh di antara teman satu kelompok berdiskusi di LKPD-nya masing-masing. Yuk, silakan dikerjakan. Jadi baca surat
ada literasi, ada literatur, itu ada buku-buku. Ya, silakan. Tampilan penjaga tugas mungkin ada di tampilan video yang Bapak berikan, mungkin ada tambahan literasi yang sekarang kalian perhatikan. Ini yang Bapak berikan contoh, misalnya untuk deskripsi. Oke, jadi Mas, kali ini saya akan membahas tentang bahan baku. Juga perkebunan, bisa untuk game, bisa untuk pemasakan, bisa juga untuk 5 menit bisa kalian. Nanti setelah diisikan itu semua tabel 1, 2, dan 3, nanti baru kita lakukan diskusi. Silakan kawannya yang teman-temannya yang nggak kurang paham, silakan dibantu temannya. Ya, dari satu kelompok silakan boleh diskusi dalam satu kelompok. Tadi paham? Ada yang siap belum? Belum ya? Nah, di tabel awal, tabel 1 di literasi sudah terisi semua? Sudah. Nah, dari tabel yang pertama itu kita lanjutkan ke tabel kedua, yaitu tabel mengumpulkan informasi yang sudah kita dapat dari hasil observasi tadi. Kita kumpulkan, ya. Karena tadi tabel pertama itu terbuat secara umum, belum spesifik. Jadi di tabel 2 sudah mulai kita arahkan, ya, mana yang disebut bahan baku, apa saja yang disebut bahan baku, kemudian apa bahan tambahan. Itu boleh dilanjutkan, langsung dikerjakan, boleh di tabel 2. Itu boleh diskusikan, tanya-tanya kira-kira yang masuk dalam kelompok bahan baku itu apa saja. Misalnya, dari beberapa kali literasi yang sudah dapatkan itu apa saja, misalnya bahan bakunya itu apa, bahan tambahannya itu apa saja. Silakan. Kelompok 1 sudah? Tabel 2 pengumpulan informasinya sudah? Sudah. Tabel 1 sudah dibaca ya? Tabel 1 sudah, tabel 2 sudah. Diskusi, ya, antar kelompok. Di kelompok 1 dan kelompok 2 sudah ada hasil dari observasi, kemudian dikumpulkan bahannya, sudah dituangkan dalam SKPD. Kemudian nanti kita lanjutkan langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mengasosiasikan atau mendiskusikan dari hasil observasi tabel 1, kemudian dari hasil pengumpulan informasi tabel 2, kita lanjutkan untuk tabel yang ketiga, yaitu mengasosiasikan hasil dari apa yang sudah kalian kumpulkan dalam kelompok tadi, ya, kita diskusikan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sudah siap kelompok 1 kelompok 2? Oke, kalau sudah siap, kita masuk, coba kita kerjakan tabel yang ketiga dengan mengasosiasikan. Cuman harus kita lakukan diskusi. Boleh silakan kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 dan kelompok 2 ke kelompok 1. Silakan. Kalau sudah siap, silakan kelompok 1 dulu. Coba bacakan tabel 1 hasil observasi. 1. Tabel hasil observasi tanggal 12 bulan 10 2023. Hasil observasinya tepung terigu, tepung gandum,
seperti apa? Tepung beras, telur, mentega, dan air. Tujuannya ya Pak? Yang tabel kedua, yang sudah tadi diskusi dengan teman-temannya, dari tabel observasi kan harus kita kelompokkan lagi, itu kita bilang karena yang tabel 1 belum dipilah mana yang bahan baku, mana yang bahan tambahan. Nah, yang tabel kedua tadi kan sudah kalian diskusikan secara kelompok, ya. Mana yang digolong dalam bahan baku, mana yang tergolong dalam bahan tambahan. Coba bacakan yang bahan tabel kedua, silakan. Bahan bakunya yaitu tepung terigu, ragi, garam, dan air. Oke, kelompok 1 sudah siap. Coba kelompok 2, Kari, boleh bacakan? Dari tabel 1 Pak. Iya, dari tabel observasi. Dari tabel 1 hasil observasi tanggal 12 bulan 10 2023 hasil observasi pemilihan bahan baku dan bahan tambahan. Tepung terigu, tepung gandum, tepung tapioka, tepung beras, telur, mentega, dan air. Tanggal 14 bulan 10 2023 hasil observasi pemilihan bahan baku, penanganan bahan pembuatan donat. Oke, berarti sudah ada hasil dari observasi dan diskusi sama-sama teman satu kelompok. Nah, dari apa yang dibacakan dari kelompok 1 dan kelompok 2, kira-kira ada yang ditanyakan di kelompok 1 misalnya kelompok 2, silakan. Silakan, siapa dulu bertanya? Silakan tunjuk tangan. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Siapa? Sarina, silakan. Boleh bangun, boleh. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Di dalam tepung terigu mengandung gluten. Nah, apakah manfaat gluten tersebut untuk pembuatan roti atau donat? Silakan kelompok 2, siapa mau jawab? Saya Pak. Boleh, silakan. Jadi manfaat gluten bagi pembuatan donat adalah sebagai pembentuk rangka donat. Ya, Pak. Oke, gimana kelompok 1? Jawabannya Betul, jawab benar, boleh. Silakan duduk masing-masing. Boleh, sekarang kita balik dari pertanyaan dari kelompok 2. Gantian orangnya. Jangan itu aja yang bertanya. Gantian, silakan. Boleh. Saya. Boleh silakan. Sebutkan namanya. Nama Rizka Mauliza ingin bertanya, apakah fungsi ragi bagi pembuatan donat roti? Boleh, silakan. Yang kelompok 2, yang kelompok 1 siapa mau jawab, silakan. Bangun. Ya, oke. Silakan. Jadi jawabannya adalah fungsi ragi bagi pembuatan adonan roti atau donat adalah sebagai pengembang, menggunakan gluten serta memberikan rasa dan aroma khas pada roti. Oke. Boleh, silakan bangun. Tanya ke sebutkan nama saya. Boleh, bangun terus. Sebutkan namanya, kemudian berapa. Saya Ramona ingin bertanya, apa fungsi garam dalam pembuatan donat? Ya, ada. Sudah? Silakan duduk kembali. Sekarang yang kelompok 1, siapa menjawab? Jelas pertanyaannya? Jelas. Silakan dijawab. Boleh sebutkan namanya, jawab, silakan menjawab. Perkenalkan, nama saya Sarila. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2. Fungsi garam adalah untuk menghentikan fermentasi dalam pembuatan roti atau donat. Oke, bagus. Ada yang lain? Sudah bisa? Bisa. Nah, artinya dari tabel 3 tadi sudah mulai mengerucut, sudah mulai mengarah. Nah, dari tabel 3 tadi, dari hasil-hasil diskusi ini, nah, dapat kita tuangkan ke dalam tabel 4. Ya, silakan dikerjakan dalam beberapa menit. Nanti, ya, ketua kelompoknya boleh membacakan. Jadi satu kesimpulan dari hasil diskusi tentang observasi bahan-bahan dan bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk
pembuatan atau produksi silakan dilakukan. Silakan dibuat kesimpulan di tabel 4. Ada yang siap? Sudah. Kalau sudah siap, silakan kelompok mana yang dulu mau menyampaikan solusi kesimpulannya. Satu dulu, silakan. Silakan kamu. Silakan dibacakan solusinya. Jadi kesimpulannya kita bisa mengetahui bahan baku apa saja dan bahan tambahan yang dipakai dalam pembuatan donat, dan juga kita dapat mengetahui kriteria mutu yang baik dalam pengolahan donat. Oke. Silakan kelompok 2. Saya Pak. Boleh, silakan kamu. Jadi dari deskripsi kami dari tabel 4, deskripsi bahan baku dan bahan tambahan. Bahan baku utama adalah tepung terigu. Kriteria mutunya mengandung protein minimal 12%. Ya. Untuk ragi dapat menghasilkan gas hingga adonan dapat mengembang menghasilkan asam yang dapat menggunakan gluten serta memberikan rasa dan aroma khas pada roti. Untuk air yang mengandung mineralnya tidak terlalu banyak. Garam yang halus, kering, tidak menggumpal, bersih dan mudah larut dalam air. 2. Bahan bantu. Yang pertama ada gula yang bersih dan mempunyai ukuran kristal tidak terlalu besar. Kedua ada susu. Baik menggunakan susu bubuk karena dapat menambah daya absorpsi atau serap air. Yang ketiga ada lemak. Margarin mengandung 80-90% lemak. Nabati 16% air, 2-4% garam dan emulsifier. Oke, sudah? Berarti sudah ada kesimpulan masing-masing kelompok. Nah, karena sudah kita lakukan proses ini baik dari operasi, observasi sudah kita lakukan, diskusi antar kelompok, dan kita ambil kesimpulan. Maka untuk hari ini, ya, secara umum, ya, kita sudah bisa pahami, ya, bisa deskripsikan bagaimana untuk memilah apakah bahan baku yang didorong ke dalam bahan baku itu apa saja. Kemudian kalau kita lihat dari kualitasnya bagaimana, ya, cara melihatnya mungkin kalau dari kualitas, kemudian dilihat dari apa, teksturnya, misalnya teksturnya itu bagaimana, itu semua sudah kita pahami. Nah, untuk hari ini proses pembelajaran materi tentang mendeskripsikan bahan baku dan bahan tambahan boleh kita buat aplus untuk hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih atas aplusnya. Kita lakukan proses pembelajaran tadi, ya. Ya, dari awal kita observasi dari literatur, dari tadi ada tampilan video, ya. Ini ada sedikit pertanyaan dari apa-apa yang sudah kita lakukan tadi. Kira-kira dari pertanyaan ini ya, ada di papan tulis ini, ya, di slide yang Bapak tampilkan ini. Ini coba Bapak bacakan. Kira-kira tinggal jawab iya atau tidak, ya. Coba kalian perhatikan. Di sini pertanyaan pertama. Apakah Anda mampu menjelaskan tujuan pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi donat? Mampu? Iya atau tidak? Ya. Oke. Yang kedua, apakah Anda dapat menjelaskan kriteria bahan baku dan bahan tambahan yang sesuai standar untuk proses produksi donat? Ya. Bisa atau tidak? Ya, Bisa. Iya ya. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda dapat menjelaskan denda
yang mempengaruhi proses pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk produksi donat misalnya. Adakah kendala? Ada? Tadi dari tampilan yang kita pelajari dari video, kan ada misalnya kalau memilih sesuatu itu harus kita lihat dari teksturnya, misalnya ada tepung. Kira-kira untuk menulis tulisan itu ada kendala nggak kita masing-masing? Kalian bisa? Bisa. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir, apakah Anda dapat melakukan pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi donat sesuai dengan kriteria sesuai yang standar? Bisa? Bisa. Oke. Alhamdulillah berarti hari ini mudah-mudahan yang sedikit kita pelajari ini bisa kita serap, bisa kita pahami, dan nantinya bisa kita gunakan apabila kita ingin memproduksi roti atau donat. Berarti setidak-tidaknya ilmu dasar kita sudah ada. Oke. Untuk hari ini Bapak rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Namun untuk pertemuan selanjutnya itu Bapak berikan tugas. Di tayangan slide, tampilan slide bisa kalian lihat. Di sini Bapak tuliskan, lakukan observasi literasi dan menonton video tentang proses produksi donat karena berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Ya. Berkaitan kenapa? Ketika nanti pertemuan ke depan, ya, kita akan melakukan produksi donat. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak? Kalau tidak, Bapak akhiri sampai di sini dulu. Ya. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ya. Tetap semangat untuk belajar. Ya. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Oke, betul. Jadi anak soleha, jadi anak yang sukses ke depannya. Yang penting cerdas, smart, dan disiplin. Itu yang penting. Oke, sampai di sini.